Enggak, ini pakai masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat itu menjadi salah satu yang sentral ya, karena sarana ini semoga lebih ini ya, lebih memberikan edukasi terutama di. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di P3K podcast Patiro punya kita, dan kali ini tentu masih di suasana yang fitri. Jadi kita juga minta maaf, mohon maaf lahir batin gitu ya Mas ya. Iya. Dan kali ini Di Syawal. kebetulan ini podcast pertama pasca Lebaran, jadi spesial banget karena yang ada di depan saya ini direkturnya Patiro Semarang. Iya, ini kalau yang belum kenal, ini namanya Mas Widi Nugroho. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, karena emang tiap hari juga ketemu sih. Oke, jadi kita tuh bakalan bincang-bincang seputar seputar Patiro Semarang, kemudian beberapa hal isu yang kemudian mungkin saat ini concernnya Patiro gitu. Nah mungkin Mas Widi sendiri, sebelum saya lebih nanya seputar substantif yang akan kita bahas, Mas Widi ini di Patiro sudah berapa lama nih Mas? Aduh. Ini kan saya ini baru nih Mas. Kalau saya kan baru nih, ibaratnya masih magang lah gitu kan. Kalau Mas tuh udah berapa lama nih? Pertanyaan pertama langsung menolong. Ini kan biar orang tahu nih Mas Nuk tuh udah lama di Patiro gitu. Udah tua. Saya dari 2009 di 2009. Semarang. Masuknya sih pertengahan ya 2009. Waktu itu pas KKN gitu ya, diterima di Patiro, terus saya izin KKN sekian waktu baru kemudian masuk. Oh berarti udah hampir 12 tahun ya? Udah 13 13 tahun ya? Tapi Wow, 13 tahun. Sudah ganti ini. 13 tahun tuh ketika saya masih SD berarti. Udah di Patiro berarti dulu. Terlepas dari lamanya Mas Nuk di Patiro, kan sekarang juga Mas Nuk mengalami yang dinamisasi gitu ya, waktu dan sebagainya. Nah mungkin juga kebanyakan audiens kita atau viewers kita ini belum tahu betul mengenai Patiro Semarang. Patiro Semarang tuh apa sih Mas sebenarnya? Ya, terima kasih Pul. Kita LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang concern di 3 isu utama yang jadi perhatian kita dan titik kajian kita. Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan publik gitu ya, khasnya Patiro gitu. Yang kedua isu terkait dengan perencanaan penganggaran gitu. Yang ketiga isu terkait dengan desa gitu. Pengembangan desa. Kemudian masuk dalam konteks mainstreamnya, kita mendorong pengaruh samaan gender dan keterbukaan informasi, transparansi di badan publik, baik itu di pemerintah maupun di masyarakat. Gitu ya. Kalau kita Patiro Semarang sendiri kepanjangan Pusat Telaah Informasi Regional yang berbadan hukum perkumpulan sampai saat ini. Berarti kalau bisa disingkat tuh Patiro concern di isu-isu kebijakan publik tadi di 3 ranah tadi ya Mas ya. Oke, berarti memang semangat lahirnya kan juga pasca reformasi sebenarnya Mas ya. Ya, kita lahir 2022 kalau cerita para senior itu. 2022. Walaupun dilembagakan secara badan hukum melalui akta notaris itu 2004. Berarti ini ya, kalau misalkan teman-teman yang mungkin belum paham bahwa ternyata Patiro ini sudah lama gitu ya, eksistensinya juga sudah, kalau di kalangan pemerintahan mungkin sangat eksis gitu ya Mas ya, karena seringkali bersentuhan gitu ya, entah dalam hal advokasi atau dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik tentunya. Nah dari pengertian yang tadi disampaikan sama Mas Nuk atau yang disampaikan Mas Nuk barusan, isu yang saat ini yang akhir-akhir ini dikawal oleh Patiro Semarang sendiri apa sih Mas? Jadi saya menimpali tadi ya informasi terkait dengan pemerintahan. Sebenarnya ya kita bergerak di 3 ranah yang terlihat memang di pemerintahan kadang-kadang ya. Pola advokasi Patiro itu pertama adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat, itu mengupayakan masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan publik, untuk mengakses hak-hak mereka dengan pendampingan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pendampingan ke pemerintah. Kenapa melihat pendampingan pemerintah? Karena
jangan salah loh, salah satu problem sekarang itu pemerintah tidak belum bisa memetakan persoalan masyarakat secara benar gitu. Jadi suara-suara yang didorong masyarakat, kebutuhan masyarakat, problem masyarakat itu belum semuanya tertangkap gitu. Makanya kemudian butuh peran-peran untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kritik, saran dan kebutuhan problem masyarakat itu bisa tertangani gitu ya. Makanya tadi di 3 isu ini, perencanaan penganggaran maksudnya ke sana itu, juga di pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi, Mas Saiful. Fasilitasi itu ya peran untuk mengkonekkan antara apa yang menjadi persoalan masyarakat, kebutuhan masyarakat dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ini butuh peran sendiri karena apa? Kalau mendorong masyarakat itu sepenuhnya menyuarakan dengan tanpa prosedur jalur yang benar gitu ya, dengan pola yang sudah ada melalui kebijakan perencanaan penganggaran dan kemudian melakukan advokasi di sana, itu ya mungkin tidak tahu juga pemerintah untuk menyuarakan, hey pemerintah, masyarakat butuh ini loh, itu kan perlu bridging ya, perlu jembatan untuk mengkomunikasikan ya. Jadi tiga peran ini yang kemudian diperankan Patiro saat ini gitu ya. Di masyarakat justru banyak sekali di 4 tahun terakhir, justru kita banyak concern di pemberdayaan perempuan, di difabel gitu ya, yang kemudian perlu disuarakan karena kadang-kadang terlihat medianya di pemerintah karena kita memberikan suara ini di pemerintah gitu. Tapi peran-peran di masyarakat kita cukup sentral dan menjadi dominan di beberapa tahun terakhir. Kemudian yang dilakukan sekarang, kita mendorong, sedang melakukan penelitian kolaborasi dengan Visip Undip untuk memberikan masukan melalui penelitian terkait dengan bagaimana kebijakan penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. TB ya. TB tuberkulosis Indonesia, yang kita sasar salah satunya adalah terkait dengan desa. Nah, kita di desa ya. Untuk bisa penanggulangan TBC itu ditangkap oleh pemerintahan desa, salah satunya untuk kemudian ditangani. Kalau hasil dari riset ini menunjukkan bahwa tingginya kasus TB yang ada di Indonesia saat ini, apalagi pandemi COVID, itu kita nggak bisa tracing ya, karena nggak bisa bertemu, berinteraksi, itu masih kecil gitu ya. Kesadaran dari pemerintah desa, juga mungkin sebagian di pemerintah kabupaten untuk penanganan itu. Terbukti sedikit sekali kebijakan, padahal TB ini sama bahayanya dengan COVID. Tapi karena dianggap biasa, penyakit ini kemudian dilihat sebelah mata. Kami lagi mendorong upaya penanggulangan TBC ini di beberapa kementerian gitu ya. Dalam waktu dekat mungkin akan ada koordinasi di Jakarta. Selain itu juga rencana jangka pendek di internal Patiro nih, di internal Patiro itu ada rencana mendorong pusat data Patiro gitu ya. Jadi kita itu punya banyak data, informasi yang di sekian periode ini belum terolah ya. Ya, sebagian di periode saya ini belum terolah secara maksimal, padahal banyak sekali kebutuhan data ini di teman-teman di luar gitu ya, peneliti maupun dari masyarakat gitu ya. Yang ketika kita cari bingung gitu, ini datanya di mana gitu. Padahal kita udah punya. Dan itu kadang-kadang penting bagi kalau dari sisi kebutuhan penting banget bagi masyarakat gitu. Nah, kita lagi collecting dengan beberapa teman-teman untuk mencoba mengumpulkan ini, dan kita sedang mendesain bagaimana mendorong sebuah bentuk pengelolaan data itu dengan Patiro 1 data itu. Harapannya besok sudah tergambar untuk mapping kebijakan Jawa Tengah. Sementara ini kita mapping di Jawa Tengah dengan seluruh potret existing data, perencanaan penganggaran, kemudian kebijakan yang muncul di sana, serta potret transparansi ya. Jadi isu-isu Patiro itu terwujud dalam konsep
Patiro satu data itu. Ini berproses baru 30%. Yang kedua, idenya Mas Saiful ini teman-teman baru untuk mendorong lagi, menggiatkan lagi, mendekatkan lagi gerakan masyarakat sipil ini dengan gerakan masyarakat ya, dalam konteks ini adalah anak-anak muda itu, teman-teman mahasiswa dan teman-teman pelajar yang lain untuk bisa terlibat aktif dalam berperan dalam mendorong good governance pelayanan publik. Wujudnya apa? Wujudnya itu dengan membuat sekolah integritas gitu. Jadi sudah tahu sih karena konseptornya Saiful Mujab, dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan ini karena saya melihat secara kelembagaan kami sendiri di Patiro Semarang dan juga beberapa pertemuan CSO terakhir kemarin ada Halal Bihalal yang didatangi perwakilan dari Patiro menginformasikan bahwa ternyata kendala kaderisasi di CSO Civil Society Organization itu tidak berjalan maksimal. Ya salah satunya mungkin saya itu sudah terlalu lama di Patiro gitu ya. Tapi di periode lalu sih saya sebenarnya pengen selesai gitu. Tapi memang ya ada satu dan dua hal yang mungkin saya masih harus lanjut. Jadi pengen mengurai persoalan itu, mengurai persoalan kaderisasi di civil society organization dan di jaring bersama teman-teman untuk menggiatkan lagi gitu ya. Karena yang terlihat itu Mas, saya tanya beberapa teman-teman mahasiswa itu yang di kampus itu serem itu LSM itu. Kenapa tuh Mas? Gayanya demo, kemudian kritis terhadap pemerintah gitu ya, bahasanya kan kritis gitu ya. Sebagian mahasiswa yang aktivis sih senang gitu, oke, itu memang perannya, tapi kan itu minoritas itu. Mayoritas kan mahasiswanya ya umum, makanya kita pengen mendekatkan kelembagaan CSO. Kami secara kelembagaan di Patiro Semarang juga, saya mengajak beberapa teman-teman juga CSO di Semarang ini untuk ayo kolaborasi dengan kampus itu, untuk kemudian kita bisa menarik dan simbiosis mutualisme lah dengan kampus itu, dengan mengoptimalkan praktek-praktek mereka di CSO, di LSM, di berbagai background pendidikan ya, mata kuliah, di hukum bisa ke teman-teman LBH, di kebijakan publik bisa dengan kami dan yang lain yang kemudian bisa secara periodik ini bisa dilakukan dan saling bersinergi ya di sini memperkuat ini. Kemudian hal yang lain yang sedang kita siapkan adalah bagaimana memperkuat jejaring ya di CSO ini. Bagaimana konkretnya di apa? Itu adalah di menyelenggarakan program bersama gitu. Saling melengkapi gitu. Teman-teman CSO yang lain mengundang kami untuk kemudian bisa kolaborasi untuk pendidikan, edukasi dan yang lain-lain. Itu pun sebagian yang kita lakukan. Iya, menarik ya Mas ya, karena ternyata bukan hanya di periode Mas Nuk atau sebelumnya gitu, bahwa ternyata memang kerja-kerja Patiro sangat banyak gitu ya. Walaupun mungkin mediumnya itu masih tercapture yang cukup kuat ya di pemerintahan, karena support datanya atau support informasi yang kita lakukan ke pemerintah langsung, padahal di akar rumput sendiri kita melakukan gerakan-gerakan itu gitu ya, atau pengadvokasian di masyarakat sipil sangat masif kita lakukan juga gitu. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat ini kan kita akan melakukan podcast juga sama sama salah satu komunitas binaannya Patiro juga gitu ya, Posbindu disabilitas, yang itu jadi salah satu hal yang menarik di Jawa Tengah atau di Kota Semarang sendiri gitu. Nah, kalau tadi apa yang saat ini kita fokuskan terutama dalam hal kaderisasi dengan CSO yang kemudian punya masalah dalam hal itu gitu kan, sebenarnya kita sendiri membuat medium ini tujuannya apa nih Mas? Medium ini kan baru nih ya di kalangan teman-teman atau di
kita sendiri di Patiro Semarang jadi satu hal yang new lah gitu ya, mungkin karena didorong sama keadaan juga dan kondisi pastinya gitu. Nah ini seperti apa Mas, medium ini kita gunakan untuk apa sih sebenarnya gitu? Apakah cuma ngomong-ngomong doang gitu kan, atau cuma apa gitu? Gitu yang lain ya. Iya. Penting ya untuk memastikan pendokumentasian ya dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Patiro Semarang gitu ya. Apa yang sudah dicapai, kemudian juga apa yang direncanakan ya, atau bersikap-sikap Patiro yang kemudian bisa disampaikan. Saat ini kan di masyarakat sudah teredukasi ya, menggunakan smartphone, menggunakan sistem online gitu ya, dengan sarana media sosial yang ada saat ini. Dan salah satu yang kita nilai cukup strategis adalah di podcast gitu. Dan hal yang lain juga bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman yang lain untuk kemudian sharing informasi, pengetahuan dari apa yang sudah dilakukan, pekerjaannya di kelembagaan apa, ataupun bisa berdiskusi dengan teman-teman sumber informasi, narasumber dari eksternal yang menjadi jejaring Patiro yang kemudian punya pengetahuan banyak, bisa sharing di sini. Jadi kanal ini menjadi kanal pengetahuan satu gitu ya, bagi Patiro Semarang sendiri. Yang kedua adalah pendokumentasian apa yang kemudian disampaikan oleh Patiro Semarang. Tapi saya pun tadi yang cerita mengundang beberapa teman jejaring untuk hadir di sini gitu. Hal yang lain juga kita mencoba ya memformulasikan sikap kelembagaan itu dengan sarana podcast ini yang kemudian saat ini banyak juga loh teman-teman media yang mengambil porsi sikap itu dari media-media online yang sudah disediakan oleh masing-masing lembaga. Iya. Mungkin minimal itu sih. Iya, berarti memang bukan hanya kita mengikuti tren gitu ya, tapi memang ada nilai yang ingin kita sampaikan bahwa pendokumentasian menjadi satu bagian penting ketika kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu publik gitu ya. Salah satunya ini adalah di podcast ini. Tapi tadi Mas ada yang disampaikan sama Mas Nuk, dan kita juga mendengar kemarin ketika Mas Hawin ikut halal bihalal adalah satu kaderisasi yang jadi permasalahan, isu kaderisasi. Nah saya juga membaca bahwa ada kendala yang cukup serius di CSO itu ya, kendala internal maupun eksternalnya. Kemudian ketika kita merunut permasalahan itu ternyata salah satunya memang kaderisasi. Padahal kalau kita mau lihat atau kita mau melihat demokrasi substantif itu salah satunya dengan hadirnya perantara antara masyarakat dengan pemerintahan. Nah kalau di dalam buku yang saya baca, CSO itu kan ada di tengah-tengah nih, menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintahan, ya kelompok kepentingan. Karena kita juga punya kepentingan kelompok masyarakat, atau kemudian kita ingin mendorong pembangunan itu berjalan dengan baik gitu. Nah kalau melihat itu, tapi ternyata di kondisi real di lapangan, kita selalu, saya sendiri nih, orang yang baru gabung di CSO misalkan gitu, ketika dulu 2 tahun di profesional lembaga yang lain, saya melihat bahwa ternyata CSO itu masih dianggap kurang positif gitu di masyarakat gitu. Nah itu seperti apa sih tanggapan Mas Nuk sebagai direktur Patiro atau orang yang kemudian sudah berkecimpung lama lah di lembaga CSO melihat kondisi itu? Ya, jangan jauh-jauh ya. Bapak ibu saya itu baru mengakui pekerjaan saya setelah sekian tahun, baru 2 tahun ini gitu. Oh gitu Mas. Jadi luar biasa pengenalannya ya. Beberapa teman-teman yang lain, pegiat yang lain dulu malah ngapain di sana gitu ya, di LSM. Praktek yang terjadi saat ini memang banyak image negatif ya. Kalau saya guyonan itu presentasinya itu kalau LSM ya dari 100% 97% itu adalah dipandang tidak baik, sisanya 3% itu baru dipandang baik. Ini menjadi guyonan ya kondisi saat ini. Nah di lapangan memang saya pikir pada nilai-nilai integritas ini yang kemudian perlu dilihat. Saya lihat banyak lembaga yang kemudian lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk dalam misi apa gitu. Dan kemudian
ini menjadi tolak ukur bagaimana lembaga ini ke depan gitu. Yang saat ini terjadi justru di transisi demokrasi ini, kelembagaan itu dibentuk atas syarat kepentingan yang sebagian besar ya saya lihat ya, yang ada di masyarakat itu prakteknya ya, itu belum sesuai gitu. Ya tidak kemudian di Patiro sudah sesuai enggak juga, tapi dalam proses profiling diri kelembagaan itu, kemudian dan pekerjaannya ya, pekerjaan yang kemudian ketika berinteraksi itu cenderung dianggap negatif gitu. Bapak saya itu juga dulu di sekolah kan ya, dulu itu juga sering itu datangan LSM gitu ya, yang kemudian sampai tadi saya cerita image-nya kok tidak bagus gitu. Tapi ya itu kita harus akui, dan memang perlu peran-peran di edukasi ya, di kita sendiri, mungkin juga di pemerintah, untuk kemudian memastikan syarat untuk teridentifikasi ya lembaga-lembaga ini secara jelas, secara hukum gitu. Nah ini yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kalau di beberapa lembaga maupun di pemerintah itu mengatakan misalnya di satu case itu ada nih model orang minta-minta gitu ya, lembaga ini minta-minta untuk kemudian dengan gaya yang tertentu gitu, istilahnya pemerasan, dan mengatasnamakan lembaga Patiro banyak sekali. Sama kita informasikan, dan teman-teman di pemerintah maupun di masyarakat itu sudah tahu bagaimana Patiro beraktivitas itu. Jadi bagaimana ke depan ya, saya pikir kalau kita memastikan nilai-nilai integritas itu ya kemudian muncul di lembaga, dan mengawal itu sampai kemudian sekarang. Oke. Iya. Karena memang anggapan-anggapan itu tidak bisa lepas ya Mas ya, atau tidak bisa kemudian cair begitu saja, karena memang sudah banyak sekali mungkin yang terekam oleh masyarakat loh. Banyak kok lembaga-lembaga yang ternyata gerakannya nggak sesuai. Mungkin Patiro sedang mengikhtiarkan untuk tetap sesuai dalam garis integritas itu tadi gitu. Minimal di lembaga kita sendiri. Minimal di lembaga kita sendiri. Kita juga nggak mau menilai itu secara jauh di lembaga yang lainnya gitu ya. Oke, mungkin itu ya, karena ini menarik. Mungkin ini bisa jadi segmen sering ya Mas ya, saya ngobrol sama Direktur Patiro untuk bahas isu-isu terkini gitu ya. Mungkin ini jadi satu hal yang menarik juga, dan saya mendorong juga mungkin teman-teman untuk walaupun mungkin mahasiswa masih menganggap lembaga CSO atau LSM ini masih takut nih gerakan-gerakannya kritis banget dan sebagainya. Ya kalau di kalangan aktivis itu jadi makanan yang enak gitu, karena kita bisa melatih pola pikir dan critical thinking gitu. Perlu wajah juga sih. Maksudnya tidak semuanya, mungkin teman-teman aktivis dengan gaya style Patiro sudah cocok gitu ya, cocok banget. Mungkin ada yang nggak bisa juga gitu. Tapi ada yang teman-teman, dan segmennya lebih banyak nih, kita kan sedang mengedukasi nih ya, misalnya menyasar teman-teman untuk kritis. Dan salah satu generasi yang nanti akan mengisi di struktur pemerintahan atau di swasta di periode yang datang kan mahasiswa. Makanya di sebagian kalangan yang tidak semuanya menjadi aktivis atau suka terlibat di aktivis itu ya perlu kita edukasi juga. Ada peran-peran yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang kemudian bisa kok menyuarakan ini dalam konteks problematika yang ada, dan menyampaikan itu secara real sebagai representasi masyarakat. Tidak semuanya di dua sektor ya, di private sektor dan di pemerintahan gitu. Ada peran-peran ini, dan mungkin saya lihat juga banyak teman-teman yang menginisiasi masuk di kelembagaan masyarakat sipil. Jadi irisan di sisi ini menjadi penting. Kalau di beberapa diskusi yang ada diselenggarakan di beberapa lembaga itu, justru pandangan masyarakat dalam konteks ini, masyarakat sipil menjadi salah satu yang sentral ya, karena banyak informasi yang diberikan untuk memastikan
kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat itu sama-sama. Oke, berarti nggak melulu untuk ini juga ya, maksudnya melihat dari sudut pandang yang satu aja gitu. Bahwa ternyata gerakan-gerakan atau kerja-kerja di lembaga CSO atau LSM itu juga terdistribusi di beberapa segmen yang perlu kita kuatkan satu sama lain gitu ya. Dan itu tadi bahwa untuk mendorong demokrasi substantif ya kita juga harus menggerakkan alat demokrasi itu dengan maksimal gitu ya Mas. Mungkin itu di P3K kali ini gitu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Mas Nuk ada yang ingin disampaikan juga mungkin? Oh iya, tadi saya ingatkan untuk ke depan insya Allah di Patiro di 2022 ini kita akan itu tadi ya Mas ya, ada 2 di internal kita yang akan kita fokuskan, yang akan dijadikan inovasi juga, pusat data Patiro, kemudian satu lagi sekolah integritas. Kita akan distribusikan dan kerjasamakan dengan berbagai sektor gitu ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Ya apa namanya, sarana ini semoga lebih ini ya, lebih memberikan edukasi terutama di masyarakat umum sebagai bagian dari pengetahuan juga gitu, tapi juga hal yang bisa dilihat dalam konteks kegiatan civil society organization selanjutnya di Semarang. Iya, siap. Terima kasih banyak Mas Nuk atas waktunya gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support di channel YouTube kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta share ketika ini dianggap bermanfaat oleh teman-teman semua. Mungkin itu aja teman-teman semua. Sudah banyak dagingnya tadi yang disampaikan sama Mas Nuk. Saya juga sedang belajar gitu ya. Semoga kita ketemu di lain kesempatan yang jauh lebih oke lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.